Ente bagian apa? Asmi ke pegawai. Iya, pengen di bawah deh. Iya, Bagian jorok-jorok gitu. Barbar juga ternyata. Oke. Ada nggak sih Bang pengalaman yang paling nggak dilupain waktu SD gitu? Waktu Apa MI. lu apa lu disetrap, apa lu dihukum, apa lu pernah dapet juara gitu, maksudnya yang nggak sampai sekarang nih nggak lu lupain, apa temen lu berak di celana apa gimana? Ada betul. Gimana? Ada aja kejadian kayak gitu. Ada aja ya yang paling nggak bisa lu lupain lah. Ya dulu emang iya, kalau MI itu arogansinya lebih ini ya, karena masih anak-anak ya. Kita masih mencari apa yang belum ini sih. Jadi siapa pengen tahu kita ada. Betul. Iya, PMI yang lebih enggak dilupainnya. Ada tuh temen cewek tuh pingsan. Temen cewek pingsan? Iya. Temen cewek? Karena lagi apa ya? Lagi upacara. Pingsan. Terus. Jadi ini anak cowok ada mention nih. Mau apa? Mau pura-pura pingsan. Khususnya saya nih. Biar bisa masuk ke kelas lebih dulu. Karena kan kejemur-jemur. Panas. Ente bisa tuh inisiatif begitu. Ada kepikiran. Masih kecil udah kayak gitu. Iya, lanjut. Tapi kalau dipikir ya, kalau kita pura-pura pingsan, saya takutnya nih. Pas diangkat tawa. Soalnya nggak kuatan orangnya. Welcome to podcast Kongko Santai bareng Bang Angga. Langsung aja, kita kicrot. Cik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Chandra, sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Dua Allah berkah ini. Kita berkah buat kedatangan tamu dari kampung Pomahan berkah, bukan Pomahan ada tambah berkah Pomahan. Alhamdulillah kita kedatangan tamu Kongko, emang agak ada ngasonya. Alhamdulillah banyak yang silaturahmi ke sini. Mudah-mudahan pada berkah semua, sehat, terutama Bang Chandra ini biar Abang Chandra mas saya doain jangan mati duluan. Ngapa jangan mati duluan? Karena kagak ada imam hantar Pomahan gitu. Kebanyakan orang pintar. Iya, jangan jadi biar ada orang pintar, cerdas di Pomahan. Kebanyakan orang pintar kalau Pomahan. Enggak kurangan. Lagi Bogor. Iya. Kalau kata Bang Angga, cuma apa? Bisa tahlil aja deh. Iya. Ya Allah, berarti antum nonton ya. Ya Allah nonton. Emang takaran Ustaz sekarang tahlil doa udah Ustaz emang biasanya begitu di masyarakat. Karena apa? Biasanya yang ilmunya tinggi jarang mau nunjukin, jarang mau berinisiatif buat mimpin. Jadi yang orang bisa tahlil doa udah. Iya betul. Ustaz dah baru bisa tahlil sama doa doang. Biasanya begitu. Itu yang kita udah rasain di masyarakat. Oke, sebelum kita kongkol lebih jauh Bang Chandra ya. Saya mau nyapa dulu netizen saya biasa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat netizen yang senantiasa nonton Kongko Bang Angga, mudah-mudahan hampir pada sehat, panjang umur, banyak rezekinya. Amin. Dan yang dicita-citain dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like, share, and comment ya di bawah ini. Lu mau request siapa buat kita tanyain di sini, boleh lu komen. Kalau enggak lu WhatsApp gua. Biasanya nomor WhatsApp gua udah tersebar ke seluruh Indonesia. Oke. Oke, Bang Chandra. Bang Chandra itu nama asli? Iya, nama asli. Panjangnya? Chandra Guna. Chandra Guna. Iya. Nama sosmed Chan Hio. Itu Hio itu diambil dari lagu Iwan Fals. Ya. Berarti penggemar Iwan Fals. Enggak juga sih. Cuma lagunya seninya apa? Karyanya aja, suka karyanya ya. Emang beliau karyanya bagus. Ya, oke. Nama Chandra sosmed Guna. Chan Hio, nama bener Chandra Guna. Chan Hio itu udah ke blog Facebook. Oh, udah ke blog, tapi take down. Emang apa? Biasa karena ngepost Habib Rizik. Mau ngepost beliau mulu ya? Iya. Makanya bebas dah. Saya emang beliau agak sangat mahabbah, cinta. Bahwasanya ya intinya sih begini ya, kalau menurut gua, semua Habib mau yang keras, mau yang lembut, kita wajib mahabbah, cinta sama Habib tersebut. Bahkan sekarang fenomena Habib, ada yang Habib lawan Habib, ada juga kan banyak tuh kayak contoh Habib yang rambutnya kayak Naruto. Kita lihat beliau emang kayaknya ini banget sama Habib Rizik khususnya ya. Dan mudah-mudahan ya emang biar negeri Konoha ini biar kembali kepada Hokage yang memimpinnya dengan benar. Jangan kita nyebut negeri kita, jangan. Negeri Konoha aja udah.
Karena Konoha ini sampai beli bensin kita dengar pakai aplikasi, padahal di tempat bensin kagak boleh mainan HP. Ngerebus doang. Kita bingung gitu ya kapan jadi begitu ya. Oke. Kebijakannya ya. Kebijakannya negeri Konoha ini sungguh membingungkan menurut luar biasa. Kita manggil lo gua aja ya kali ya. Ya karena kita orang Betawi juga. Kita kongkoh aja. Kalau masalah umur sih emang saya kalau manggil lo gua kurang sopan, tapi emang kita karena kongkoh ya. Kongkoh oke. Kita manggil lo gua aja. Bang Chandra. Iya. Yang paling pertama gue tanyain bukan tentang umur ya, kayak biasa-biasa bukan. Lu kenapa sih yang gue lihat lu ini aktif di majelis-majelis ilmu, terutama di majelis habaib, di majelis ustaz sama majelis kiai. Apa sih yang memotivasi lu untuk aktif di majelis-majelis ilmu? Gini Bang, dari banyaknya tempat ya yang gue singgahin ya. Dari banyaknya tempat yang kau singgahi. Jadi lagu. Dari banyaknya tempat yang saya singgahin, Bang, itu yang bikin hati tenang cuma itu loh. Majlis. Iya, majlis. Yang ada khususnya yang ada habaibnya. Yang ada habaib. Enggak tahu kenapa itu. Saya kurang. Karena ada rasa gitu. Ada mahabbah gitu ya. Mungkin mahabbah ya. Dari banyaknya tempat KP-KP kopi atau apa. Kita enggak ngebelakangin itu kurang ya. Iya, minat kita untuk nongkrong kurang. Iya, bukan kurang. Kita di situ nih sejam 2 jam balik rasanya udah gelisah lagi. Balik lagi, gelisah lagi, benar. Tapi kalau di majelis ilmu kayaknya kayak ada benteng perisai gitu. Iya, ada maksudnya lebih semangat aja. Iya, ada gairah beda gitu. Oke, intinya ya emang beda aja. Kalau kita di majelis ilmu beda aja gitu ya. Beda. Terus apa Abang nih ya? Pastilah ada teman-teman yang menurut Abang menginspirasi untuk kita duduk di majelis. Ya kalau gua jujur ya emang gue dari dulu kalau sama habaib kurang. Karena apa? Karena gue takutnya begini ya. Kalau gue temenan sama habaib, maksudnya deket sama habaib, akrab lah gitu ya. Takutnya kalau beliau suruh kita nggak bisa, takutnya kita menjadi kayak kurang sopan gitu. Karena menurut gue juga jarang di rumah. Betul. Bang, gue jarang di rumah karena gue ngerinya. Kalau ntar gue disuruh gak ke rumah dan posisi gue lagi di luar, gue takutnya suul ada sama Habib. Itu yang gue pegang sekarang. Makanya gue nggak mau dekat sama Habib yang umurnya tua atau yang kita hormati gitu, yang dijadiin kita guru. Tapi kalau sama habaib muda, kita juga punya habaib muda, teman-teman kita habaib muda ada. Oke Bang, itu sampai sejauh itu ya Bang? Enggak? Iya, kita mikirnya sejauh itu. Karena yang gua tahu kadang-kadang kalau ada yang contoh lah ya, almarhum Habib Hasim Karatan. Yang almarhum Habib Hasim ya Karatan ya. Beliau kita sempat ngobrol banyak sama dia karena ketemu sekali waktu duduk bareng sama dia dan kita ngobrol banyak sama dia. Bahkan beliau sempat ngomong, "Udah antum ngaji di sini." Kata beliau, ngaji sini. Dan kita secara harus mohon maaf ya, kalau untuk ngaji Angga belum bisa. Tapi kalau untuk silaturahmi insya Allah Angga bisa. Gua kata gitu sama Habib. Sampai sekarang Habib udah meninggal juga kita nggak pernah lupa sama beliau. Karena emang yang kita tahu dari cerita teman-teman yang dekat sama Habib Hasim kayak Rian, kayak Oleh segala macam yang Opik termasuk. Sering loh. Ya ngeliat dia tuh nggak jarang gitu lihat dia. Iya dia majelis di Nur Marsyad namanya. Iya, Nur Marsyad. Dulu sempat di Pomahan beliau. Di Bogasari ya. Iya. 2 tahun saya kalau nggak salah di situ beliau. Karena menurut gua ini Habib Hasim itu ya emang menurut gua udah wali. Menurut gua udah wali. Karena apa? Pertama cerita dengar dari Rian, dia suruh nginjak tanah 3 kali. Ternyata habis nginjak tanah ternyata gempa. Itu yang kita dengar dari Rian pertama. Kedua, gue nyaksiin langsung. Dia pernah datang ke SMK Tenderul Kolbi. Iya betul Bang. Enggak ceramah tapi doa. Betul. Ketika beliau doa, sedang cerah-cerahnya itu langsung udah. Iya, saya tahu, saya datang gede banget. Itu yang kita bingung. Sampai saat itu hati gue nyer, ya Allah, gue jangan sampai dekat, gue masih banyak maksiat ini. Gue kalau dekat Habib ini nih, gue ini, aduh, kebakar dah kalau kata gue kebakar dah kalau kita ngomong apa dekat sama Habib Hasim dah. Dan yang kedua, gue pernah datang majelis beliau, milad atau apa tuh yang di arah mau ke Marunda, masuk ke gang tuh ya, tanah merah itu kita datang dari awal majelis. Terang. Iya terang. Nah pas beliau doa
Ya Allah, itu blok seblok blok Kak. Benar yang di tanah merah itu ya. Tanah merah. Saya hadir enggak? Motor sampai dorong kita, man lumpur mulu. Iya, ya Allah, Allah. Itu yang menurut kita kagum sama beliau. Ya, beliau makanya kalau doa kena banget ya, makanya kita ngomong dalam hati, ya Allah, wali udah ini kita begitu dalam hati. Itu yang bikin kita ini, Bang, keluar dari habaib lah ya. Emang itu yang saya demen dari Abang, mahabbah, cinta kepada keturunan Nabi. Kan ada syair, inna fil jannati naghram min laban li'alin wa husainin wa hasan li'alin wa husainin wa hasan, gitu kan ya. Nah intinya emang syair itu nunjukin bahwasannya orang yang hubbun nabi, apalagi keterusannya hubun nabi kan ya, cinta kepada nabi bakalan namatin kita ntar di akhir-akhir. Itu yang paling kita demen. Bahkan di syair itu disebutin inna fil jannah, udah disediain di surga air susu yang manis madu. Ya Rabbi. Tuh kan ya, syair itu kan ya, li alin buat Ali, wa Husain dan Husain, wa Husain ini. Ya Allah itu ya. Makanya kita demen banget mau ngundang Abang ini ya buat kongko di sini. Karena gua harus banyak tahu nih tentang lu dari lu kecil gimana. Ya Rabbi. Iya, makanya ya Allah itu yang paling kita ini ya. Oke. Bang, kita mainnya kongko biasa aja ya, ngobrol aja, jangan terlalu serius, jangan terlalu kongko karena emang kita kongko aja kongko. Bang Chandra, lahir di mana, hari apa, tanggal berapa, tahun berapa? Masya Allah. Biasa kalau lahir saya di mana ya? Di mana? Di Kandang Kebo. Di Jakarta Bekasi. Di Karangtengah. Di Karangtengah. Enggak, kayak Karangtengah kan. Iya, Jakarta deket. Ke Jakarta deket tapi Bekasi. Lah kalau ini kalau kakek kita di sana gimana nih kerjanya? Perbatasan. Enggak itu bercanda. Lahir di Bekasi. Tanggal ini perinci banget. Enggak apa-apa ini biar pada tahu. Padahal masih muda. Masih muda. Iya karena kerjanya di kontainer. Jadi jemur-jemur. Kelihatan gersang aja ya. Iya, tanggal 22 Juli. Ini bulan ini. Iya, bulan ini ya. Tahun 1999. 99. Berarti kita seumuran. Iya. Lebih tua Abang beberapa tahun aja. Beberapa bulan. Bongsor aja nih. Buat teman-teman ya, nih. Berarti Bang Chandra ini umur baru 22 tahun. 22 tahun. 22 ya. Berarti udah mau menanjak 23 ya. Tapi Abang satu atas di atas saya ya. Iya, sekolah betul, ya. Waktu sekolah. Satu kelas di atas saya ya, betul. Berarti ya. Gunawan ya, tepatnya ya. Iya, betul. Rombongan Gunawan ya. Sekampung sama saya. Sekampung Gunawan ya. Iya, yang mau ngucapin tanggal 22 Juli besok. Jangan lupa. Langsung komen aja, Bang Chandra ulang tahun. Masya Allah. Bawa duren. Iya, bawa duren. Di rumah bawa duren. Iya, ada kopi di rumah banyak. Kalau duren aja ada duren aja. Kulit aja, isinya jangan. Iya. Kalau dan yang ada. Oke, 22 Juli tahun 99. Berarti umur sekarang 22 tahun. 22. Berarti 2 Juli besok 23. Iya, betul. Kalau Ana September 23. September. Kita terakhir tahun 25 September 99 sama. Beda beberapa bulan. Oke, Bang. Bang Chandra itu sedikit yang mau saya tanyain. Inilah setelah besar sekolah di mana? Apa TK dulu atau SD apa langsung SD apa gimana? TK itu kemarin frontal banget tuh. Enggak mengapa, biar ini. TK kemarin taman apa? Taman kesenangan. Taman kunyit. Saya udah mulai saya itu mohon maaf. Enggak ini bercandaan. Ngejokes aja. Taman TK itu sama anak-anak. Kita jangan ini ya. Emang di sini kita kongko. Betul. Kongko buat lucu aja. Saya enggak TK nih. Enggak TK ya? Enggak TK. Apa emang susah? Begitu apa ya? Apa gimana? Iya, enggak terlalu. Iya, orang tua nggak terlalu ngarahin ke sana gitu. Ngarahin ke sana ya? Iya, lebih kayak pengajian setelah asar. Setelah maghrib. Jadi emang orang tua kecil itu lebih condong buat ke agama ya. Oke, berarti nggak TK. Iya, betul. Lanjutlah setelah menggede, Abang sekolah di mana? Apa SD apa MI? MI ya. MI di mana itu? Di Pomahan tuh. Pomahan ya. Nama MI-nya? Madrasah Ibtidaiyah At-Taqwa 21. At-Taqwa 21. Oke. Emang Abang kan dari masih kecil udah tanamin ilmu agama.
sama bapak ya. Ya karena lingkungan aja juga. Iya karena lingkungan juga juga, bagus juga emang karena lingkungan begitu. Jadi kita bisa belajar. Betul. Sedikit banyak tahu agama. Lingkungan pengaruhnya besar banget. Pengaruh banget. Karena emang yang gua tahu ya, yang gua udah ngobrol-ngobrol sama bocah. Bahkan banyak bocah-bocah yang kecil bertemanannya sama umuran yang jauh. Betul. Karena emang lingkungan faktor. Faktor. Oke. Apa sih yang lu rasain pas lu masuk MI nih? Dan lu di dalam lingkup sekolahan nih, yang lu rasain apa pas pertama kali masuk sekolah lah? Ya kalau MI arahnya lebih ke kesenangan kali ya. Iya bermain dulu. Iya lebih bermain betul. Iya kayak main bola tuh lawan SD. Iya lawan SD. Turnamen apa sama anu biasa aja gitu? Iya kalau lagi ada pelajaran olahraga tuh ke Jembrang tuh ke sekolah SD. Oh yang dulu depannya Alfamart ya? Betul ya itu ya SD itu ya yang sekarang udah direnov. Betul. Alhamdulillah sekolahnya udah pada cakep-cakep sekarang SD. Dulu mah Bintara tuh. Dulu. main bakal-bakalan Bintara ya. Main tawuran dulu kali ya. Permisi MI mau lewat. Iya, kalau nggak dikasih SD gue bantah gitu ya. Oke. Ngadu bola dulu. Ngadu bola. Sehat nggak sih ngadu bolanya waktu itu? Iya namanya anak-anak ya. Iya. Kayak gitu deh. Agak kesel ya. Iya kan. Langsung. Ente bagian apa? Nasbi ke pegawai. Iya pen di bawah deh. Iya. Bagian jorok-jorok gitu. Barbar juga ternyata. Oke. Ada nggak sih Bang pengalaman yang paling nggak dilupain waktu SD gitu? Waktu MI apa lu disetrap, apa lu dihukum, apa lu pernah dapet juara gitu, maksudnya yang nggak sampai sekarang nih nggak lu lupain apa temen lu berak di celana apa gimana? ada gimana? Ada aja kejadian kayak gitu. Ada aja ya yang paling nggak bisa lu lupain lah. Ya dulu emang iya kalau MI itu arogansinya lebih ini ya karena masih anak-anak kita masih mencari apa yang belum ini sih. Jadi siapa pengen tahu kita ada. Betul. Iya, PMI yang lebih nggak dilupainnya ada tuh temen cewek tuh pingsan. Temen cewek pingsan? Iya. Temen cewek? Karena lagi apa ya? Lagi upacara. Pingsan. Terus. Jadi ini anak cowok ada mention nih mau apa? Bukan. Mau pura-pura pingsan. Khususnya saya nih. Biar bisa masuk ke kelas lebih dulu. Karena kejemur-jemur. Panas. Ente bisa tuh inisiatif begini. Ada kepikiran. Masih kecil udah kayak gitu. Iya, lanjut. Tapi kalau dipikir ya, kalau kita pura-pura pingsan, saya takutnya nih. Pas diangkat tawa. Soalnya nggak kuatan orangnya, nggak kuat. Lain ketawa nih. Iya. Pura-pura pingsan diangkat tawa. Mikir lu takut tawa. Iya betul. Juga emang masih kecil gemuk nggak sih? Apa? Masih kecil dari gemuk. Agak dari gemuk gotong kedua. Bener. Mikir ya. Makanya udah jangan pingsan udah. Iya. Paling dia ke tangan gini. Tapi abang jadi pingsan nggak? Apa? Jadi pingsan nggak? Enggak tuh. Cuma anak cewek itu juga iya kalau. Terus apa yang dilakukan teman-teman ketika anak cewek itu pingsan? Lebih kesini dikit. Guru deh kayaknya. Nah, yang gotong guru. Iya, yang gotong guru ya. Oke. Emang apa itu dia pingsan kepanasan? Belum nyarap kan? Bener belum nyarap. Sarapan itu ini ya. Penting. Sarapan penting buat stamina kita. Tapi kadang-kadang kan yang namanya masih kecil ya. Ada aja orang tua yang nggak mampu, mohon maaf ya, yang nggak ngokosin anaknya. Ya, Rob. Karena emang gue juga sempat ngerasain masa kecil gue. Gue sampai nggak diongkosin juga Bang. Kadang-kadang sama orang tua gue. Karena emang orang tua kita dari dulu kuliah nyuci, khususnya ibu ya, emang ibu yang dekat pertama kita. Ya, banyak juga teman-teman, dan sampai sekarang juga kalau menurut gua masih ada anak-anak kecil MI yang keluarganya menjadi keluarga susah, ada aja yang nggak diongkosin. Gitu. Ada pasti ada. Mudah-mudahan yang pada nonton orang tua ya, biar dikasih rezeki yang banyak yang halal sama Allah, dan biar cukup nyekolahin anak. Tapi kalau buat anak ya, buat apa nyari ilmu ada aja rezekinya. Ada aja. Setiap manusia kan ada dikasih rezeki ya. Ada rezeki orang tua, ada rezeki anak. Benar. Tapi kalau sampai kayak gitu kayaknya ya gimana ya? Kalau kata Syekh Mutawalli Asy'arawi radhiyallahu anhu, ya ulama Mesir tuh, kalau ada di suatu tempat ada orang miskin, sampai miskin banget nih. Iya nih. Berarti ada orang kaya yang ngerampok. Yang ngerampok haknya dia. Nggak peduli. Iya, lebih sinkronnya nggak peduli ya. Karena sekarang ya yang kata Roma Irama bener. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya. Bener. Itu emang kata Ayah Joma, bener banget beliau.
Karena yang kita tahu ya banyak orang yang nggak peduli. Betul. Dia bisa beli motor, bisa beli mobil, tapi tetangga samping rumahnya makanannya susah. Iya, pergi haji 2-3 kali, tapi tetangga kelaparan nggak tahu. Nggak tahu. Sebenarnya yang lebih utama itu. Betul. Menafkahi tetangga atau memberi, bersedekah daripada lu naik haji bolak-balik. Betul. Itu Habib Lutfi itu pernah ngomong begitu ya Habib ya. Jangan sampai kita pergi haji ibadah bolak-balik berkali-kali, tapi tetangga kelaparan kita kelaparan. Sebenarnya itu yang yang kelalaian kita. Bener, kita yang dikasih rezeki sama Allah harusnya lebih peduli gitu. Agamis banget. Kayak agak. Iya, makanya bener banget ini ngomong. Ini lagi bener aja dulu, ntar mah ngasal lagi. Nyerong lagi. Iya, oke, Bang Chandra. Waktu MI pasti ada nama panggilan dong. Betul. Bener ya? Kalau gua nih, gua jauh banget, Bang. Iya. Nama gue Febri Anggara, gue dipanggil togel baik sama orang, sama teman-teman khususnya ya. Tapi gue ya sampai sekarang bersyukur ada panggilan itu karena apa? Itu yang bakal gue ceritain sama anak gue ntar, itu ya. Pengalaman kita, teman-teman kita. Dulu masih kecil. Gue pak hitam banget, kayak gitu. Mampus lupa lah, anak sama geledek. Terus gue agak gitu anak kayak. Ada nggak nama panggilan pas lu di MI gitu? Dari kecil sampai sekarang lu dipanggil. Karena ini ya. Badan dari kecil emang udah gemuk. Tapi menurut gua gemuk lu bagus gini. Iya. Enggak berlebihan gitu. Itu enggak terlalu over ya. Iya. Pas lah. Ini apa? Embo panggil Embo. Kebo. Pak sampai sekarang tuh anak-anak masih ada panggil Kebo. Bo samber. Bo lu kemana? Lu dengerin boy. Khususnya nih buat anak Pomah yang nongkrong sama Bang Chandra. Nih badan segini bagus boy. Lu jangan panggil Kebo lagi. Nih, ini pesen buat tuh sebenarnya nih ya dari gua. Khususnya nih buat Bang Chandra. Bang Chandra ini ganteng, boy. Genteng. Lu pokoknya harus nonton ini orang Poman. Semua orang Poman harus nonton ini ya, jangan sampai kagak. Ramein. Pokoknya nonton ini karena narasumber kita ini Masya Allah. Emang bener Masya Allah rusak. Emang bener kayak Kebo emang. Mohon maaf. Oke, Bang, dipanggil Kebo. Kebo, iya. Oke, Bo, kemana, Bo? Iya. Masa bergedek dulu ada. Oke, Bang. Setelah pengalaman itu ya, ngadu bola. Iya. Lu sering bertengkar sama anak SD karena emang tetangga sekolahnya dekat. Tetangga. Beda bendera juga kan. Lu sempet suka enggak sama cewek pas MI? Biasanya masih cinta-cinta kunyuk. Bahkan emang yang kemarin nih bocah yang dua nih yang semalam kongkoh sama gua, si Daniel sama si siapa? Bayhaki. Iya. Wah, ilah itu bocah yang masa bergeledek. Dari MI udah pacaran. Ya Allah, gua aja belum kata gua. Gua ada pikiran ke sana ya. Itu gimana? Ada enggak? Kalau pacaran kayaknya enggak. Kalau masih MI itu enggak terlalu terikat ya. Iya, karena emang suka ya. Iya, karena suka ada dorongan gitu ya. Itu suka sama siapa? Iya, ada. Ya, maksudnya orang dekat, orang Pomahan juga. Masih Pomahan. Orang Pomahan. Iya. Namanya siapa kita mau tahu ini lah. Kita mau tahu ini. Iya, udah nikah juga. Oh, udah nikah. Kalau nikah jangan jangan. Kalau masih belum baru. Betul. Udah nikah ya? Iya. Kita doain dia sama Awa. Iya, betul. Jadi kita kalau di sekolahan ada yang kita suka, jadi kayak ada dorongan. Bener gitu. Ya? Semangat aja semangat. Agak nyarang juga kita lagi kencang banget. Tapi kalau masih kecil, kalau suka itu resep tahu. Jadi nih, ini orangnya udah jauh banget nih. Iya, betul. Udah jauh banget nih orang, tapi kelihatan sama kita. Ya Allah, dia yang gue demen banget. Betul. Dia udah ngimplong dari jauh, udah ngimplong. Longok. Masya Allah. Ya Allah, kita demen banget sama dia tuh ya. Iya, betul. Sampai dulu kita juga sempat begitu. Namanya Parisa dulu kita punya di SD. Demen banget kita. Emang begitu dari jauh kita implang sedep aja ngeta gitu. Kayak gini sih, dia yang ngerasa juga ke saya. Oh, sampai kita jadi semangat main Marawis gitu. Positif. Iya. Emang dulu dulu Marawis ya. Marawis dulu belum ada. Hadro belum Kapra. Ada belum Marawis. Dia senang juga sama kita. Jadi ada anak-anak yang bilang gitu, diajok-ajokin kan. Oh iya. Bahasa sekarang comblang. Iya, comblangin. Diajok-ajokin. Bener, diajok-ajokin tuh. Terus. Iya, jadi kita ada dorongan gitu semangat. Ini namanya masih MI ya, belum ada arah sana ya. Belum ada keterikatan bener. Cuma semangat aja. Iya, semangat aja bener. Kayak ada giroh gitu. Giroh, iya. Kalau kata gitu, mantesin, benar. Berarti cewek ada ya. Inisialnya aja dah, kan dia udah nikah nih, inisialnya. Inisial ya? Iya. Nama tengahnya Ki deh kali ya. Ki ya. Oke, buat Empok Ki. Lu dengerin nih. Lakinya udah punya anak belum dia? Udah satu. Iya. Baru belum lama kali ya? Nikah belum lama ya. Anaknya masih kecil, masih segini ya.
Plankton. Buat Poki masih ketemu, sering ketemu. Iya, pasti sering ketemu. Iya, negur juga. Lo pasti bakalan nyesel. Apa yang diseselin? Denger nih omongan gua. Lo pasti bakalan nyesel setelah menikah dengan orang lain. Ini dan meninggalkan dirinya. Karena menurut gua Bang Chan Hyo ini garis doyong kebo. Garis doyong Bang Kebo ini orang yang humble, orang yang suka guyon, bercanda. Wah, lo pokoknya harta punya. Coba itu. Lo harta punya udah, motor NMAX cakep. Iya. Kali ngomongin perempuan. Jangan. ngomongin ente ini. Rumah udah ada gede banget kayak gedong. Ente mah halus kok. Itu mah punya ya, bukan kita. Halus antum, halus. Oke, Bang. Satu pesan buat Poki. Ya udah biar ini aja. Biar apa? Tapi kayaknya lu masih cinta sama dia seperti itu. Iya, karena gini ya. Cinta pertama mungkin. Ya, mungkin ya karena masih kecil waktu itu bener. Sampai sekarang masih inget ya? Masih, mungkin dia juga masih inget gitu. Masih lucu. Ingat masih lucu-lucuan dulu. Iya, masa lucu. Masa sering-sering bergaul, bercanda. Bener. Sampai dia nanya, lu udah nikah? Oh, pernah ngomong begitu? Iya. Lu harusnya ngomong, lah udah 5. Gitu. Iya, sampai gitu. Terus. Doain aja. Lu ngomong 4 mata atau emang lagi ketemu di jalan apa gimana? Lagi di warung makan sih. Warung makan. Iya. Terus. Lagi beli terus dia ketemu gitu. Udah nikah. Iya, udah nikah. Lu udah nikah? Belum. Lu udah nikah duluan aja. Dia yang lawa malah. Iya. Gitu aja sih. Karena emang cewek butuh kepastian. Betul. Kita juga kadang-kadang gue juga begini Bang. Gue juga sama calon istri yang sekarang seumuran. Iya. Gue ngerinya begini, ketika ekonomi gue belum mampu dan dia udah ngajakin nikah, gue mau gimana coba? Betul. Emang dari dulu orang kita susah. Kalau kita nggak nabung, kan namanya nabung perlu waktu. Betul. Ya, perlu jangka waktu ya. Ngerinya temponya. Ketika dia udah ini, dia mencari pasti, karena cewek sejatinya mencari kepastian. Kepastian, betul. Kepastian. Kalau udah bosan sama cowoknya, selingkuh. Betul. Biasanya gitu. Nyari cowok lain buat pelampiasan dia biasanya. Ya. Tapi nggak semua cewek begitu. Enggak. Tapi yang begitu cewek. Udah itu pasti cewek dah itu. Pesannya begitu aja ya, biar bahagia, biar Poki ini biar bahagia sama. Iya, biar bahagia, betul. Biar bahagia, biar rukun. Setiap perempuan yang kita temuin itu menjadi pelajaran, suatu gambaran buat kita. Itu berapa kali tinggal nikah ini? Ada nggak? Untuk tinggal nikah sampai sekarang. Untuk tinggal nikah apa? Kayaknya kalau tinggal nikah nggak jodoh lah ya. Iya, nggak jodoh. Karena ini ya apa? Hampir 75% udah nikah. Ya pernah saya singgahin perempuan, bener. Tapi kalau Ana belum sih. Iya. Ana belum. Karena mantan kita belum ada yang nikah. Karena emang dia pada nungguin kita dulu nikah. Ini sampai segitunya ya? Iyalah, gua kan ganteng Bang. Mohon maaf. Iya. Oke Bang, setelah dari MI, iya. Lu nganjutin kemana? Itu Gablas University. Gablas University. Mohon maaf lu jangan marah nih ya. Gablas dari dulu emang terkenal. Lu mau kemana? Ke sekolahan sepetak. Ya, orang. Emang, mohon maaf jangan pada marah ya. Ini Bang kayak ngomong. Iya. Lu mau kemana? Ke sekolahan sepetak. Lah, mana itu? Gablas. Begitu mulu. Iya, begitu. Karena emang anak MTS Atakwa 04, gua MTS Atakwa 04. Oh iya, 04. Depan sini. Terus sekolah di mana? Gue sekolah di Songpat. Lu di mana? Gue Gablas. Ya, sekolah sepetak. Kalau kata dia, gue sih enggak jadi itu ya. Cuma itu dulu teman-teman gue yang viral itu, sekolah sepetak. Tapi enggak juga. Karena yang gue lihat bukan dari sekolahannya. Yeah. Yang gue lihat itu dari prestasi anak-anaknya. Banyak juga yang gue lihat anak Gablas ikut jambore, ikut ikut perlombaan Marawis, ikut lomba segala macam, ceramah video tuh dan pada juara. Itu yang menurut gua lu jangan pernah ngelihat dari tata letak sekolahnya, tapi yang lu lihat harus kayak kemampuan, skill daripada anak-anak yang sekolah di situ. Ya. Gablas ya.
Gablas nih baru pertama kali masuk ke Gablas tanggal 13. Dapat ini kan teman-teman baru. Iya betul. Sampai sekarang itu teman akrab enggak sama kita kira-kira? Sama lu nih akrab enggak? Masih ada yang nyangkut enggak nih sekarang? Masih. Siapa? Satu gangan. Iya, ada kayak Apai. Iya, teman. Terus apa lagi? Iya ada itu terutama Apai itu. Apai. Apa yang mau lo omongin, ucapin ke Apai? Pai, lu udah jadi temen gua. Gitu. Contoh. Pokoknya paling gokil Apai. Oh, dia paling lucu. Iya, paling lucu. Kalau sini Opik yang diomongin. Opik emang gak ada habis-habisan. Kalau saya tonton Opik lagi. Emang diomongin Opik mulai karena emang apa dari dulu dia lucu. Jadi ada warnanya kita. Ada cerita. Benar, ada cerita. Kita udah segede ini. Benar. Betul. Enggak lupa sama Opik. Harus ada Apai. Apai. Yang menurut lu lucu dari Apai apa? Apa itu ya? Ada gokil. Waktu itu di kamar mandi tuh pernah naruh gayung di pintu. Di pintu. Ya, ini receh. Terus. Yang masuk guru. Yang masuk malah guru. Iya, masuk malah guru. Terus gimana? Kesiram ini. Cuman ini doang yang enggak pala ya. Begini enggak sampai pala. Dipanggil deh itu. Anak cewek yang ngadu. Siapa yang duduk? Ada yang cepu. Anak cewek. Terus. Siapa ini yang naruh? Ada tuh adik kelas kayaknya. Emang yang duduk di situ saya sama dia. Iya. Ketimpah banget kita deh. Iya, ketimpah banget. Benar. Terus kayak sampai gitu seru. Itu hukumnya gimana itu guru? Apa? Siapa gurunya yang hukum? Apa yang Yang itu siapa yang hukum? Guru apa namanya? Ya Allahu Akbar. Wafat. Udah wafat ya? Ya Allah, mudah-mudahan jadi cerita. Ya Allahumma firlahu warhamhu wa fihi wa wanhu wa jalan jannata masmahu. Amin. Kita doain Birau emang ada di Raudhah min Riyadil Jannah dekat sama Allah. Karena guru ya. Iya, karena guru. Al ulama warisatul anbiya. Betul, guru. Ulama itu pewaris para nabi. Iya, biar jadi pelita umat. Benar. Itu gurunya udah meninggal. Tapi ceritanya sampai sekarang ada. Sekarang ada ya. Memang itu yang paling gokil menurut gua. Gurunya udah mati. Iya, udah wafat. Udah mati ya. Karena sekarang banyak banget jangan mati meninggal. Iya, betul itu bahasa agama. Bahasa agama. Iya, karena kita emang yang kita dasarin inna sholati wa nusuki ummaya mau mati, enggak ada mau meninggal. Enggak pantas banget. Betul. Oke. Bang. Itu ketemu enggak lo sama cewek yang waktu di MI? Sama Siki ini. Dia beda. Dia pisang batu kayaknya. Oh, pisang batu. Sekolahan itu ya? SMP 2. Betul. SMP 2 ya? Kalau nggak salah dia ke situ nih. Ke situ ya? Iya. Oke. Misalnya lu. Iya. Itu kalau menurut gua masa-masa SMP, masa-masa yang paling nikmat. Nikmat ya? Paling nikmat. Karena gede belum. Oh iya. Kecil udah sudah. Betul. Tengah-tengah. Ada nggak cewek yang lu suka nih pas waktu MTS? Ada. Pasti ada. Bang. Sampai jadian nggak? Iya betul. Sampai gajian. Ceritain dikit. Temen juga nih. Iya. Itu apa? Iya, karena dorongan dari temen juga, betul. Dia ajog-ajogi. Iya, dia ajokin, betul. Dia duduknya di depan saya gitu. Oh, di depan dirimu. Sekelas berarti. Apa? Sekelas. Benar. Terus. Iya, banyak yang ini jomblang-jomblangin karena sering ngobrol juga. Ya sampai gitu dah. Dia juga ada naruh rasa. Gitu. Naruh rasa. Iya, betul. Awalnya gimana itu ngeliat dia? Bersih orang mah. Orang putih buat kayak piring bakso. Kayak sukro. Kayak piring bakso. Putih banget nih kayak sukro. Kayak cilung. Orangnya belum nikah lah. Oh, sekarang udah kemana tahu deh. Oh, karena dia di orang luar, bukan orang Bekasi. Orang pendatang. Mungkin ntar karena lah YouTube kan seluruh dunia. Betul. Namanya siapa? Mungkin ntar ketemu. Betul. Namanya Alda Afifa. Buat Alda Afifa. Kalau lu ingat masa MTS lo sama Bang Chandra, tolong lu DM YouTube gua. Iya, lu komen YouTube gua Alda Afifa ya. Alda Afifa. Apa yang lu suka dari dia? Selain putih, cantik. Orangnya lebih pendiam sih. Pendiam ya. Kalem. Aduh, kalau perempuan kalem luar biasa. Betul. Dan judes juga. Tapi itu tantangan. Iya betul. Tantangan buat Jadi kita. gini Bang, kita ya. Saya ada mindset kayak gini. Perempuan judes itu bagus. Karena susah dicolek cowok-cowok lain. Iya. Oh iya benar. Enggak kayak yang cewek embleor. Iya. Yang dikata lenje. Kalau anak sekarang lenje. Benar. Harusnya kita kayak gitu dong. Iya, kalau perempuan judes itu suatu nilai plus buat dia. Benar. Jadi dia mau dianuin cowok lain,
modelnya ngapain sih lu kan gitu, jadi protek gitu. Iya. Cowok juga kurang sama yang begitu. Iya, karena jadi yang gua tahu dari sekolah yang banyak pacarnya tuh cewek-cewek yang begitu. Iya. Tulang lunak. Iya. Betul. Bener ya. Kekeong. Oke, Bang Chandra, masa-masa MTS nih. Iya, betul. Emang bukan cuma lu yang gua denger dari ceritanya Epin yang kemarin ikut kongko sama gua, dia juga sama. Epin Mas Udi. Iya. Yang sekolah di SMKIT juga. Oh, di SMKIT dia. Dia di atas kita. Di atas kita 3 tahun apa 2 tahun. Jauh di atas kita. Iya. Nah, dia juga dapet cewek yang judes. Iya, dia deketin cewek yang emang bener-bener agak ini. Maksudnya susah didapetin. Nah, pas gua tahu siapa ceweknya itu, gua juga kaget. Ternyata ceweknya itu emponya dari mantan gua yang dulu. Iya. Jadi gua tahu. Masih ada sanggup tahu. Jadi gua tahu kesononya. Oke. Pesan buat Alda ntar kalau dia nonton. Ya, Alda. Ya, jaga badan baik-baik. Jaga badan. Jaga diri baik-baik. Jaga diri baik-baik, jangan pakai colek. Tetap jadi perempuan yang protek, yang judes. Iya. Di pandangan saya perempuan judes itu luar biasa ya, bagus ya. Karena susah diinin orang. Iya, susah dipegang-pegang. Iya, mikir. Jadi cowok mau ini mikir gitu. Mikir. Siapa sih lu? Betul. Songong lu deket-deketin gua aja begitu. Betul, tapi betul. Emang ntar kalau perempuan begitu sekalinya demen, sekalinya cinta. Ya. Alay banget. Kalau sekarang bucin banget biasanya. Over ya. Bang, selain perempuan, lu juga di MTS pasti yang namanya kita belajar. Betul. Dan belajar pasti nggak semuanya benar, nggak selamanya benar ya. Betul. Lu pernah nggak disetrap sama guru waktu MTS? Pernah ya. Betul. Yang paling lu inget disetrap ngapain itu? Waktu itu kan hujan. Iya. Hujan. Ya Allah, luar biasa. Hujan terus. Hujan. Jadi motornya guru dimainin. Lu nggak ada kerjaan apa? Luar biasa karena waktu jam olahraga. Jam olahraga ya. Kan kita agak. Lu kalau olahraga di mana itu kan sempit banget tempat lu. Nah itu di kotak itu. Kotak itu. Dia main bola sampai keluar. Kadang-kadang bolanya sampai jalanan. Langsang. Iya, lewat gerbang. Iya. Benar. Terus ke pohon mangga gepeng. Kita ngambil bola, turunnya bawa mangga. Itu apa? Itu motor lu penin. Apa? Motor lu penin ngapa? Lagi standar 2 nih. Standar 2. Ada temen yang emang brengsek juga. Allah. Lu temen brengsek lu. Temenin. Terus. Itu. Apa motor ya kita menjembobon kan banjir gitu. Didorong. Ya Rabbi. Niat lu ya. Sampai gitu bercandanya luar biasa ya. Iya apa? Biasa di luar. Iya. Bercandanya kelas batas. Pas hujan. Lu enggak takut baju lu basah? Kan lu masih dalam belajar itu. Itu enggak pakai sepatu. Iya, baju iya demek-demek gitu. Demek ya. Iya. Berarti gerimis-gerimis. Benar. Oke. Nah, guru yang paling lu ingat sampai sekarang pas MTS ada nggak? Abdul Rashid namanya. Guru Abdul Rashid. Iya. Dia masih sekarang masih ngajar nggak? Udah enggak. Di Penggarutan. Oh, guru muda. Iya. Abdul Rashid. Biar sehat afiat. Kenapa lu ingat sama dia? Apa? Ya orangnya karena masih muda jadi sama anak-anak kayak humble aja ya. Iya, humble aja jadi kita. Nongkrongnya juga santai. Iya, betul. Humble ya. Guyon. Iya, suka bercanda. Suka bercanda nih. Ini banget. Okay. Karena kalau biasanya guru-guru tua agak kaku. Iya, agak kaku. Karena emang guru-guru tua kita lihat wibawanya tinggi, wibawanya. Lebih jaim lah ya. Bercanda, tapi bercanda dia suatu ilmu biasanya. Betul. Arahnya lebih ke ilmu. Arahnya ke sono, benar. Bang, masalah cewek udah. Disetrap juga lu udah karena mainin motor guru lu. Mungkin teman-teman ntar yang ikut lu dorong-dorong motor yang pada tahu ini. Siapa yang dorong-dorong motor? Maaf lu. Iya, udah minta maaf ya. Yang dorong-dorong siapa? Ada nih yang waktu siapa ya ini termasuk apa ini? Iya, apa? Terus apa? Jahrun. Iya, terus apa itu sama Jahrun itu? Bertiga lu. Iya. Bang Apai lu. Ya Allah, Bang Apai. Lu harus minta maaf Bang Apai. Minta maaf. Untung motor nggak lu jual, lu dorong doang. Langsung masuk berita. Kalau lu jual, lu disiarin di masjid. Oke. Bang, MTS emang masa-masa menurut gue paling indah. Iya, karena dia di tengah ya. Iya, dia di tengah karena gue juga masa-masa indah gue di MTS. Bahkan gue sampai ditembak 2 cewek. Kalau gue jujur, luar biasa ya. Gue ditembak 2 cewek. Dulu zamannya waktu kelas 1 itu gue belum ada HP. Iya. Belum ada HP. Udah ada HP cuma gue belum megang.
Dan HP yang kapra dulu kayak Percross yang ada antena buat nonton TV. Nexian, Asia. Yang suaranya kayak wah, yang suaranya dari sini kedengeran sampai Bojong. Kan gede banget. Nah, dia tuh ngirim surat ke gua. Ngirim surat ke gua. Dua cewek sekaligus. Ini. Mau yang mana kata dia? Anjay. Gua so ganteng ya. Karismanya luar biasa nih Bang. Anjay, gua ganteng banget. Direbutin 2 cewek Bang gua. Iya. Dan itu emang kayak anak kepala sekolah, anak guru gua. Nyor ya? No, gua di kampung Bogor, siapa nih agak kenal gua? Coba itu. Gua sombong dikit. Tapi emang sombong juga boleh. Sebenarnya sombong. Iya. Sombong dalam hal apa? Nyombongin orang sombong itu sunnah. Iya betul. Bener ya. Jadi kalau ada orang sombong nih, lah gua dandanin pasangin jadi duit lah, gue ngegas motor jadi duit gitu. betul. Sunnah boleh. Sombong kepada orang sombong itu ya sunnah. Menilaikan pahala. Benar. Oke. Bang, lulus lah dari MTS. Ya, menurut gue di kisah MTS lu berkesan lah menurut gue. Iya, betul. Lucu dan mungkin masih banyak lagi kisah yang belum lu ceritain ya. Itu perempuan cuma satu aja. Apa? Di MTS. Ada juga adik kelas. Iya, gue sih maunya yang orang Pomahan aja. Ada nggak orang Pomahan? Pomahan ya? Iya. Kalau Pomah. Adik kelas apa ini namanya? Jangan deh. Jangan ya. Soalnya dia punya inisial aja inisial. Inisialnya I kayaknya. Iya. I. Bocahnya agak gemuk. Tahu sih? Iya, gue tahu dah. Gue sebutin jangan ini. Ikan bandeng. Ikan tembak. Iya. Ikan julung-julung. Iin bukan? Oh, bukan. Ini tetangga. Bukan. Berarti Meleset ya. Iya, oke. Itu ngapa bisa suka sama dia? Bisa suka sama dia ngapa? Dia kayaknya waktu masih kecil sempat di pesantren. Sempat mondok. Iya, karena dia anak guru. Karena dia anak guru ya? Iya. Dari kecil MI udah pesantren langsung ke MTS. Iya. Oh, dari pesantren selesai dia langsung ke MTS. Iya, makanya dari mana? Adik kelas ya? Adik kelas. Betul. Dari dulu mindsetnya apa ya? Lebih suka cewek yang keagamaan gitu. Bener ya. Karena emang abang tadi dari awal cerita udah ngomong abang dididik oleh orang tua abang dari masih kecil ya ngaji, lingkungan agama. Jadi abang sekarang gak langsung udah ngikut orang tua. Dan juga emang nyari yang cewek yang arahnya kiblatnya kental agamanya. Betul. Oke. Selain lu suka dari agamanya, lu suka lagi sama dia karena apa? Iya, orangnya adem gitu, kayak ubin masjid. Kayak sayur oyong. Kayak sayur oyong. Terus. Adem bener kayak daun kelor. Bener. Terus. Iya, adem gitu. Kalau cewek adem gimana gitu? Enak aja ya, mandangnya enak. Bener, oke. Emang enak. Enak udah. Enak. Iya, oke. Apalagi anak kiai ya. Anak guru, anak ustad, masya Allah. Biasanya kalau anak ustad cakep-cakep. Cakep-cakep ya, anak ustad ya. Oke. Setelah MTS nih, buat I, bang lu buat I lah. Gua rasa ntar juga nonton ini. Iya. Buat I, pesen buat I. Udah pesen dulu nih. Iyalah, pesenin dikit-dikit. Dia kuliah deh kayaknya. Iya. Sekarang kuliah ya? Betul. Berarti kalau lu tahu dia kuliah, lu sering ketemu dong? Iya. Sama dia dong? Betul. Terus? Ya biar ya kuliahnya yang bener. Yang rajin. Iya, rajin. Iya, orang tua, pikirin kan orang tua tuh. Iya, susah payah tuh ya buat. Orang tua susah payah. Karena yang gua tahu kalau jadi guru gajinya kecil. Betul. No, iya. Sampingannya banyak. Sampingannya doang. Iya. Mungkin. Oke. Karena saya nggak terjun di situ sih. Iya, gue sempat terjun jadi guru beberapa setahun kali. Gue megang sekolahan MI, gue juga pernah ngajar di SMP, SMK pernah. Tapi yang gue rasain itu begitu sih. Iya. Makanya gue tahu dah seluk-beluk jadi guru dikit-dikit tahu. Oke, lanjutlah ke ini ya. Masya Allah. Pahit masuk mulut. Tuh, keripik gurih ya, keripik. Gurih. Masya Allah. Kalau anak pakai parfum yang oles ya. Yang oles, nggak suka yang semprot karena olok betul. Kalau ini kan irit dikit. Betul. Kalau mau beli ntar ini ya aman aja beli parfum ya. Oh iya ada. Ini sebotol kita jual 2 juta. Iya. 2 juta. Karena yang make ya bukan sembarang orang ini. Dari Damaskus. Iya. Keturunan saya mohon maaf. Siapa? Setan.
Ya Robi. Kita keturunan setan. Iya. Setan mah ketemu kita enggak. Setan nih kalau ketemu kita. Enggak, gitu. Enggak takut enggak. Kita teman lama ya. Teman lama kita. Emang kita maksiat mulu. Kalau kata Bang Angga, enggak apa-apa hitam, yang penting banyak yang bagi duit. Iya. Itu. Kalau saya enggak apa-apa hitam, yang penting wangi. Iya. Kalau gua yang enggak apa-apa hitam, yang penting banyak yang bagi duit. Iya. Karena duit segalanya. Enggak ada duit enggak bisa jajan telur gulung kita. Iya, telur gulung. Karena apa? Tapi enggak semuanya sih ya? Enggak. Iya, betul. Dia paling bisa menyewa doang. Menyewa kebahagiaan aja. Menyewa kebahagiaan karena soal kesenangan enggak. Karena kalau menurut gua kegembiraan itu datangnya dari hati kita. Betul. Dari tingkah laku kita dan dari perbuatan kita. Duit cuma sementara aja. Iya, betul. Enggak selamanya. Enggak itu melulu lah ya. Iya. Betul. Duit hanya mendatangkan kebahagiaan, itu ilusi. Iya, betul. Sementara sampai ada tuh orang di Amerika duitnya banyak. Tapi sampai suami istri nabrakin dirinya pakai mobil gitu. Frustasi. Iya, karena nggak ada iman. Karena orang ateis biasanya begitu. Iya, gitu. Dunianya perlu banyak. Ketika dia udah dapet dunia semua, dia frustasi akan dunianya. Nggak ada ketenangan. Nggak ada ketenangan dalam hidupnya. Iya, punya mobil, nggak kasih rumah bagus, mewah. Iya. Makanya kalau kata Nabi, dia seneng sama orang miskin. Nabi seneng sama orang miskin. Apa? Iya, karena orang miskin nih, kalau udah sampai rumah udah nggak ada yang dipikirin. Betul. Ya kan? Mau mikirin motor hilang, nggak punya motor. Mau mikirin rumah dimalingin, nggak ada apa-apa. Apa mau dimalingin? Makannya sehari susah. Ya Robi. Iya. Kalau saya juga mohon maaf, memang dulu susah. Makanya saya sehari makan sampai 5 kali 4. Itu susah. Ya susah ya. Oke Bang, kita udah melenceng jauh ini. Nyerong banget ya. Abis MTS, lu lanjut kemana? Yang ada outline-nya. Apa? Mana? Yang di Pomahan. Man 4 Bekasi. Man 4. Bogasari. Betul. Bogasari, ya, sekolah agama. Iya, Madrasah Aliyah Negeri. Oke, Madrasah Aliyah Negeri ya. Agak Man. Banyak juga teman-teman kayak Daniel kemarin, Daniel lulusan Man. Semen perempuan tuh. Iya, perempuan juga. Perempuan Aditya. Ini si ini nih, si Eli. Iya, si Novi dia. Lulusan Man dia. Berarti lu enggak jauh sama dia dong. Dia adik kelas ya, karena emang dia seumur gua, seumuran gua. Berarti adik kelas lu ya, sering ketemu. Oke. Ini ngomongin orang. Ayo. Ya, lupa doang enggak. Di man nih. Iya, betul. Di man SMK kita udah gede lah. Iya, betul. Gede ya, udah gede. Apa yang lu rasain pas lu udah gede itu? Maksudnya nih, pas lu masuk SMA nih, wah, gue udah gede nih, gue udah boleh dong deket cewek, gue udah boleh dong kayak jalan gitu, jadian, serius, bahkan sampai pacaran lama. Itu gimana? Iya, kalau di mana ya bener, kita udah pola pikir kita udah terbentuk ya, karena kita udah dewasa juga ya. Iya, namanya perempuan sih ada aja, namanya cowok ya. Ada aja ya. Betul. Siapa yang lu suka pas waktu di Iman? Ini wajib, pertanyaan wajib. Iya. Kayak orang sini juga orang Bogor ya? Orang Bogor ya? Iya. Orang Bogor. saya ketemu orang Bogor 4 kali loh perempuan. 4 kali ketemu. Suka. Udah ngejalanin gitu. Ngejalanin. Tapi kandas mulu. Kandas semua. Yang paling pertama. Apa inisial? Mau nama inisial bebas. Yang menurut lo enggak biasa, yang biasa aja. Yang pertama Putri. Iya. Orang mana itu? Bogor. Orang Bogor, Putri. Putri, lu kenal gak sama gua? Kenal pasti ya. Tepatnya di mana itu? Bogor mana? Kepu. Iya, di kuburan itu ya, apa? Iya, Putri ya. Kepu ya. Iya, bener kan kuburan itu tuh. Iya, bener Putri ya. Iya itu. Putri apa? Itu kalau suka sama dia. Suka sama dia ngapa? Ya, iya cantik. Cantik, adem. Jilbab terus. Adem juga. Iya, terus yang kedua siapa? Putri lagi. Namanya Putri lagi. Enggak ngomongin Putra. Apa tuh? Terus. Enggak ngomongin Putra. Enggak ngomongin Putra. Iya betul. Nah, jadi ragil lu. Ragil Mardika ya? Iya. Oke. Putri lagi. Enggak sih. Siapa namanya yang kedua? Malu deh kayaknya nih. I aja. Ya, ini aja apa ya? Inisial. Sama dari C juga, sama dari C ya, Chandra. Iya. Chandra. Mungkin namanya Cinta. Nah, yang dari 4 itu ya yang paling berkesan menurut lu yang mana?
Yang paling berkesan kayak gimana ya? Siapa nih dari 4 itu nih? Di luar sini. Kalau dia udah di sini ya. Iya. Berkesan gimana? Enggak. Maksudnya yang paling iya, yang paling lu nyaman sama dia. Iya, yang paling lu nyaman dan lu pas ditinggalin dia, pas ditinggalin dia sedih. Iya. Yang pertama ini, si Putri ini, yang orang Kepu. Bukan orang Kepu sih. Bukan. Iya. Pastinya orang Bogor lah ya. Orang Bogor. Buat Putri, Neng. Tapi kadang sampai ketemu kadang-kadang dia masih suka ngelirik gitu. Masih gitu ya. Iya, masih. Oke. Sampai matanya putih semua. Hitamnya hilang. Kayak gurnya aku mau. Iya, motor combat. Oke. Lu ngapa bisa putus sama dia? Apa itu? Ini sama Putri yang pertama nih. Iya. Yang paling pertama sama Putri. Ngapa bisa putus sama dia? Putus waktu itu apa ya? Lebih arah ke lost contact. Lost contact ya. Iya. Tapi belum ada kayak udah kita putus. Maksudnya belum ada kejelasan kita putus apa enggak. Betul. Cuma lost contact aja. Jadi terbiasa putus gitu ya. Terus. Ya karena kurangnya komunikasi. Kurang komunikasi ya. Komunikasi dalam suatu hubungan itu penting. Penting banget. Bener, ya? Banget. Terus. Ya pertama itu deh. Kita kurang komunikasi. Dulu karena jarang ketemu juga ya. Jarang ketemu. Iya. Tapi pas ketemu kayaknya seneng banget kita ya. Iya seneng banget ya. Hati kayak berbunga-bunga. Dug gitu. Terus. Iya. Ya gitu aja. Biar gimana biar sih? Sehat dia ya kita doain ya. Betul. Putri mudah-mudahan lu jodoh sama Bang Chandra. Belum nikah. Belum nikah ya. Iya. Belum nikah ya. Mudah-mudahan nih. Di Facebook masih ini. Aktif. Iya. Ntar lu share ini sih. Lu link ini lu share. Mudah-mudahan ntar Putri nonton. Putri gue mau mesen nih dari Bang Angga Kampung Bogor ya. Lu kalau bersanding dengan Bang Chandra atau Chan Hyo garis doang kebo. Udah bahagia. Semuanya udah ada. Ekonomi udah lumayan. Ya, kerjaan udah ada, jelas, padat, merayap. Masih mikirin ini cicilan di Babelan. Masih ada. Ayo, masih ada. Cicilan tanah. Wah, itu udah bagus. Kita belum nyicil pisan ini. Iya, oke. Menurut gua cerita SMK lu bagus. Bagus dalam artian apa? Gua ngambil pengalaman dari lu ya yang enggak selamanya perempuan yang kita temuin bakalan jadi jodoh kita. Betul. Karena setiap kali perjalanan itu hasilnya beda-beda. 9 tambah 1 10, 8 tambah 2 10. Caranya berbeda pasti hasilnya sama. Mudah-mudahan ntar dapat perempuan yang emang bisa ngeklop sama abang, sejalan sama abang, sepemikiran sama abang dan yang paling penting sih nurut sama kita. Betul. Karena perempuan yang nurut itu menurut gue lebih oke, lebih kita nggak perlu tuh perempuan cantik, nggak perlu perempuan cantik, nggak perlu perempuan banyak skincarean, nggak perlu perempuan yang neko-neko. Kita cuma perlu perempuan yang sabar ngadepin kita, perempuan yang nurut sama kita, dan perempuan yang emang bener-bener bisa tahu apa yang ada di hati kita. Soal gitu gue bener banget kan. Ya iyalah. Ya betul, perempuan emang mesti begitu. Iya, yang nurut. Yang nurut lebih enak. Lebih utama dari segi agama. Segi agama. Ya. Kita ngomong agama. Benar. Karena agama menyangkup semua. Menyangkup karena emang yang paling pertama agama, pelajaran agama. Karena jadi dia ada, iya betul. Jadi ada kayak udah ada pembelajaran. Jadi ada batas, jadi ada remnya ya. Ada remnya. Betul. Karena dia menyerong juga kan. Agama itu rem dari jadi semua hal kehidupan. Iya, bener ya. Neng, agama neng. Iya agama. Nomor satuin ya. Agama nomor satuin. Bener kata ente Bang. Agama harus jadi nomor satu dalam kehidupan kita. Bang, lanjut lah ya. Gua mau tahu sekarang nih, lu awal deket sama habaib, sama ulama itu kapan? Sejak kapan dan siapa yang membawa lu ke sono? Dulu itu zaman-zamannya Majelis Rasulullah ya. MR. Iya, MR betul. Habib Munzir. Iya. Dulu Habib Munzir doang gitu ya. Yang saya tahu benar. Karena NM Nurul Mustafa kurang. Iya, kalau kurang terkenal betul, ya. Betul. Yang terkenal MR. Terus. Dulu Habib Munzir ada tuh pernah sempet di Taman Tarumajaya waktu itu. Iya, TTJ. Terus Hujan sampai gede. Iya, jalan kaki, ada yang naik sepedaan temen. Iya. Saking pengen ketemu. Saking pengen, cinta. Ada abah gitu. Terus. Habib Munzir luar biasa daya tariknya beliau. Dan itu lebih tajamnya lagi tuh, ini perihal perempuan juga sih. Benar. Iya. Dulu jadi karena sempat selisih sama perempuan, kita ke majlisnya ada Habibnya gitu. Iya. Jadi hati tenang gitu. Nah, iya, ada ketenangan di situ. Pelarian kita di majlis, iya, betul. Buat menenangkan diri. Semua, iya kita mau ke puncak, mau kemana pun. Gak tenang ya. Yang saya rasain sampai sekarang. Iya. Alhamdulillah. Luar biasa. Berarti emang
Lu Allah nggak mau buat kaki lu ngelangkain ke tempat-tempat maksiat. Itu yang Allah yang Allah pengen dari ente. Karena nggak selamanya kenikmatan itu sebagai ini dari Allah, sebagai nikmat. Maksudnya nggak selamanya kenikmatan itu benar pahala. Banyak juga orang yang kasih kenikmatan sebagai istijroj ya namanya. Iya, apa kayak azab di dalam kenikmatan. Betul. Gitu. Diangon lah. Iya, diangon. Angon dulu sampai kapan lo nikmat. Terus Bang. Ya gitu. Tahu, jadi Nabi itu punya keturunan ya? Nabi punya keturunan. Iya, itu baru itu tuh. Iya gitu. Ini dari awal lu ya. Dari awal lu langsung ngikut majelis Rasulullah. Iya, lo titik temunya tuh Habib pertama kali. Betul. Terus kan tentunya kalau kita ketemu Habib Munzir kan susah. Betul. Karena emang beliau jamaahnya seluruh Indonesia. Betul. Bahkan yang kita dengar sampai Papua Pulau segala macam dakwah luar biasa ya. Nah, pasti lu setelah Habib Munzir nih nyari guru yang emang benar-benar bisa lu ajak ngobrol. Kayak Habaib atau kayak siapa sih? Untuk guru yang ajak ngobrol ya kayaknya yang emang kalau lu apa-apa curhat sama dia. Kalau gue punya, gue jujur gue kadang-kadang apa-apa gue curhatin sama beliau. Karena beliau bukan hanya guru tapi teman juga buat gue. Ada siapa? Ada dulu Habib Hasan Boftem dulu. Boftem? Iya. Di mana itu? Boftem. Dulu di Cilincing beliau. Cilincing beliau. Masih ada? Iya masih ada, cuman udah pindah sekarang. Udah pindah ya? Iya. Kita nggak tahu di mana. Iya nggak tahu. Terus Habib apa lagi? Banyak untuk yang belakangan ini di Cililitan tuh. Ada Cililitan. Kita doain guru-guru kita berpada sehat ya. Ya biar pada bisa membimbing kita. Betul. Jangan sampai kita lost contact sama beliau. Pada nyerong. Iya. Karena gue tadi Bang, jujur gue kalau emang dari masih kecil gue pemikiran gue nggak kayak segini ya. Maksudnya gue takut sul adab doang. Gue kalau pemikiran gue gitu, wah gue mohon maaf di Habib Agil dulu yang ngawalin nyanyi gua. Anjib ya. Kita di Habib Agil Bojong, di Habib. Iya, di mana lagi di Ustadz Tile yang awal baca maulid kita. Bahkan banyak juga yang enggak kita sebut lah, di majelis-majelis juga kita banyak dulu di tandem-tandem gitu ya. Makanya kita banyak teman, tapi itu pikiran kita begitu, gua takut gua soal adab doang sama Habib biasanya. Makanya gua enggak mau akrab, maksudnya enggak mau akrab-akrab banget gitu sama Habib. Terkadang nih terlalu dekatnya kita terhadap guru biasa nimbulin ketidaksopanan. Iya, karena udah biasa gue biasa ketemu. Benar. Iya, jalan kadang-kadang kita ngagul. Slonong boy. Ngagul sama teman-teman. Iya. Lu kenal sama Habib ini? Teman-teman ngopi gua. Iya, Robi. Iya. Udah mah jangan sampai begitu, kagak sopan kita, kagak sopan. Harus ada porsi-porsinya lah. Ada porsinya. Ada kalanya lu nongkrong ya boleh manggil lu gua. Benar. Tapi ketika di masyarakat ada orang yang lebih tua ngeliat lu ngobrol ya panggil dengan sopan. Abang, bisa manggil guru, ustadz gitu. Oke Bang, selain tadi, gue juga sering lihat postingan lu nih. Ya, postingan lu tentang habaib, tentang guru-guru, ulama-ulama. Sampai sekarang juga yang gue lihat lu ngedolain Habib Rizik Syihab. Betul, beliau ya. Beliau kalau katanya, makanya beliau digedegin di negeri Konoha. Ya, beliau sangat digedegin di negeri Konoha. Kenapa? Karena emang hanya beliau yang berani bersuara di negeri Konoha ini, bener ya? Luar biasa itu. Apa yang bikin ente mahabbat sama Habib Rizik? Ya Habib Rizik itu, beliau nggak bisa dibeli. Nggak bisa dibeli ya? Nggak bisa dibeli. Iya. Yang teguh pendiriannya. Teguh ya? A, B. Putih bilang putih, hitam bilang putih. Beliau bisa nampar orang-orang yang ada di lingkungannya kalau emang salah. Kalau salah. Itu salah. Bisa tegur langsung, enggak. Kalau kan banyak gini. Kayak di aliansi pemerintahan, banyak orang. Pemerintahan negeri Konoha ya? Iya benar. Negeri Konoha ya? Mau nenggor karena satu bendera sama dia. Bendera. Padahal salah nih. Tapi kalau Habib Rizik enggak Bang. Iya emang kalau satu bendera walaupun salah tegur. Iya salah tegur. Ya? Tegas, ya. Iya. Pokoknya yang beliau kalau pribadinya yang diusik. Enggak jadi soal. Sama kayak Habib Bahar bin Smith. Iya betul. Iya, kalau kata dia begitu. Iya. Saya mah kalau katanya saya yang dihina-hina enggak jadi masalah. Enggak jadi persoalan. Tapi biar ini yang dihina-hina agama nabi gua. Betul. Bahkan itu bukan sekedar nabi, dia itu cucunya. Betul. Cucunya keturunan ada darah dagingnya. Oke. Bang, gua nanti bakal mau lebih tahu banyak lagi tentangnya. Sampai lu kan kayak Habib Ali. Habib Ali lu akrab sama beliau. Gue jujur walaupun gue sering acara baca maulid, tapi gue
belum pernah kayak minta amalan sama Habib Ali karena emang gue nggak ada jalan ke sono. Maksud jalannya gitu, gue juga diajak kurang gitu. Karena emang pemikiran gue begitu. Mudah-mudahan hati gue kebuka lah kalau buat deket Habib. Tapi gue cinta karena harus setiap kali Habib Abdullah ada di Bekasi khususnya ya, gue selalu datang. Selalu sempetin walaupun gue habis ngisi acara nih, pasti gue datang. Iya, sampai kita buru-buru karena emang mau denger beliau selawatan. Emang dari kecil juga kita ngefans sama dia. Indah. Oke Bang Chandra ya, intinya dari obrolan kita dari awal tadi, yang gue tangkap lu ini emang terlahir dari keluarga yang akidah agamanya kuat. Enggak gitu sih, dalam artian gini lah. Iya, karena di rumah dekat masjid. Iya. Jadi kita lingkungan sedikit juga, apanya gitu. Iya, nyerempet-nyerempetnya ke sana gitu. Ke agama, bukan berarti orang tua kita background agama, enggak. Tapi emang karena lingkungan kita, betul. Ya. Karena kalau kita berteman sama kebo, kita bawa kebo. Iya, betul. Ya. Kalau teman sama ustad, kita ada bawa ustad dikit. Betul. Bau ustad. Iya, bau ustad. Ada baunya. Ya, Rabbi. Dalam artian berkah. Kecipratan. Oke. Bang, lu juga bisa kayak gini. Bisa jadi orang baik, bisa jadi orang alim, bisa jadi orang benar ya. Karena orang tua lu. Ya, apa yang lu mau sampein buat orang tua lu? Ya, orang tua biar dua-duanya masih ada kan? Masih ada, alhamdulillah. Sehat apian. Doain biar sehat apian. Amin. Iya. Apalagi yang lu mau sampein ke orang tua? Kalau orang tua luar biasa nih. Luar biasa ya. Bang, kita ya segeblek-gebleknya orang nih. Benar. Kalau masih ada kedua orang tuanya masih keurusan nih. Masih keurusan. Masih, Bang. Segeblek-gebleknya orang. Kalau masih orang tuanya masih utuh, masih keurusan. Bener, Bang. Jangan sampai bapak yang ngurusin kita. Aduh. Makanya kita doa biar bapak kita mati duluan. Jangan emak. Iya, kalau emak yang mati duluan kita nggak keurusan, bapak kawin lagi. Kita menyerang kemana ya? Kuburan mah masih basah dan mikirin perempuan lain. Rabbi. Tuh. Makanya pesen dah buat orang tua dah, makasih yang banyak gitu. Iya, makasih banyak udah mau panas-panasan, hujan-hujanan buat anak. Emang dulu nenek-nenek maki-aki kerjaan apaan? Dulu lebih dagang sih. Dagang ya? Di agen dulu. Di agen. Karena ini orang kan punya beliau agen. Di Pomahan ada agen. Terus. Iya, lebih situ gitu. Jadi nimbrung di agen. Ikut. Sampai jualan dan sampai bisa jogrokan lu kayak gini ya, udah bisa namanya nyari duit sendiri, udah enggak ngerepotin orang tua, banyak lagi kayak dulu ya. Alhamdulillah. Oke. Emang kalau yang gue lihat semua orang tua emang nggak ada yang orang tua yang namanya nggak ada orang tua gagal. Betul. Ya. Tapi nggak ada orang tua. Nggak ada orang tua gagal. Menurut gua nggak ada orang tua gagal. Kenapa? Karena dia sedikit banyak pasti udah ngajarin anaknya. Betul. Ya karena tapi anaknya yang melengsong sana sini biasanya ya. Betul. Oke, yang kita sayangin itu aja. Oke Bang. Nih pesen nih. Terakhir aja, lu mau pesen apa nih buat temen lo, buat ada yang masih di lingkungan lu yang belum baik? Iya. Lu mau pesan apa? Ya teman-teman kita bener bareng-bareng, ayo. Kayak orang Bogor nih kita iri nih harusnya sama orang Bogor nih. Di banyak majelis bener. Banyak. Iya. Karena orang Bogor alhamdulillah udah pada demen ngaji. Betul. Demen ngaji. Banyak majelis. Di sini ada guru Ustaz Tele siapa? Ustaz Tijan, Rodotul Jannah. Iya, kayak nama kitab tuh ya. Irmuja, Tijan. Ada emang nama kitab Tijan Darori. Kitab kuning. Iya itu ada guru Tijan. Ada guru Rahmat, ada guru Kafi, Muhammad. Guru Kafi saya sering ketemu di luar Batang. Beliau emang sering jarah. Iya betul. Iya, jadi luar biasa nih kalau kita jadi gambaran gitu. Kamu Bogor. Mudah-mudahan Pomahan jadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Biar masang bendera sendiri, jadi negara. Kalau Bogor nih setiap tahun bajunya ganti-ganti itu. Itu luar biasa ya, berarti sangat hidup itu. Utang-utang kita lakuin itu. Ya Rabbi. Buat teman-teman majlis, teman-teman Pomahan khususnya ya, ayo yang belum pada ngaji. Iya benar. Ya, di Pomahan banyak guru gua tahu. Iya, kita nih. Kalau emang lu malu ngaji sama guru, lu masih kaku sama guru, ini ada Bang Chandra insyaallah. Belajar iko alif lempeng babengkok mah bisa. Ya, kalau emang lu masih pada malu, karena gue juga ngomong begini. Bang, kadang-kadang ada bocah datang. Ngapa? Bang, saya mau ngaji. Ngaji masa sama saya ngaji sama guru-guru saya malu. Dan ngaji sama guru-guru malu. Terus gimana? Saya mau ngaji sama Bang aja ya. Kalau mau ngaji sama gue oke.
Al-Quran khususnya. Iya, ayo. Karena menurut gue begini, kalau dia udah percaya sama kita, berarti kan dia nggak pas sama guru-guru lain. Ayo dah. Oke, ngaji sama gua bisa bantuin. Karena emang sedikit banyak ya kita tahu lah. Namanya orang Islam harus tahu tentang baca Al-Quran. Bahkan survei di mana ya, di Bekasi ini 60-70% orang banyak yang bisa ngaji. Karena apa? Karena dia mikirin gengsi, udah gede, gue malu ngaji. Sebenarnya nggak ada kata telat buat belajar. Mendingan telat daripada nggak sama sekali. Itu pesan gue buat bocah pemahan ya, khususnya di lingkungan Bang Chandra yang belum pada ngaji. Udah ngaji. Ya ngaji bareng-bareng. Ngaji bareng-bareng. Apa nikmatnya ngaji? Ya Allah, banyak banget nikmatnya ngaji. Lu pernah memikir nggak sih? Oh iya, pas emak lu mati, baba lu mati, lu nggak ngajiin. Itu yang paling kita seselin dah. Dulu gue belajar ngaji dah. Pas emak gue mati, gue gak bisa ngajiin Yasin tuh. Begitu doang. Kali harus ada pola pikir ke sana. Dan terima kasih Bang Chandra. Lu udah kongkoh ya di kamar gue ini. Makasih banyak udah nyempetin waktu ke sini. Gue bahagia banget ini. Lu sabar. Mau terbata-bata ini. Iya, enggak apa-apa. Besok kita kongkoh lagi ya untuk referensi kedua. Karena gue mau denger banyak nih tentang lu. Iya, majlis kemana aja selain dari majlis dulu ya. Yaudah, itu aja yang dapat kita sampein ya. Kurang lebihnya mohon maaf karena apa-apa yang kita sampein di sini. Ingat ya, semua yang kita sampaikan di sini hanya sebagai atas pelajaran aja, pengalaman kita, kongkoh ya. Dan jangan lu jadiin baper, karena semuanya yang ada di sini emang pure kita lagi kongkoh aja. Kongkoh ya. Udah ya. Buat netizen yang budiman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.